Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua pelajaran akidah akhlak, kita masih melanjutkan pertemuan yang berikutnya, yakni pembahasan tentang syirik, pengertian syirik dan apa itu syirik akbar. Kemudian pertemuan berikut ini kita akan membahas syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan rizkikanlah kepadaku pemahaman untuk memahami ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka buku Al-Islamnya halaman 21. Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Di sini disebutkan di halaman 21, syirik kecil adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan beribadah. Misalnya seseorang yang beribadah hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain dan beribadah bukan mencari ridha Allah semata. Adapun perbuatan ini disebut juga dengan riya. Dalam pembahasan ini kita akan perinci. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil adalah syirik yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah jalan perantara kepada syirik besar. Kemarin dijelaskan bahwasanya syirik besar adalah syirik yang menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam. Akan tetapi syirik kecil itu kebalikannya. Syirik kecil adalah syirik yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam ini. Akan tetapi syirik kecil ini menjadi perantara menuju syirik besar. Syirik kecil bisa menjadikan perantara menuju kepada syirik besar. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik kecil itu dibagi menjadi dua. Syirik kecil dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik zahir atau syirik yang nyata, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya kita sering mendengar ketika seseorang bersumpah wallahi atau tallahi, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan suatu kesyirikan. Ini adalah syirik dalam bentuk ucapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau berbuat syirik. Adapun contoh syirik dalam perbuatan seperti memakai gelang atau benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, seperti menggantungkan jimat, tamimah karena takut dari ain atau mata jahat atau lainnya. Tamimah adalah sejenis jimat yang biasanya dikalungkan di leher anak-anak. Nah, ini adalah syirik dalam perbuatan. Jadi memakai gelang, memakai benang atau gelang atau sejenisnya atau kalung yang mana diperuntukkan untuk mengusir atau menangkal mara bahaya. Itu menggunakan jimat, menggunakan tamimah. Ini sering kita jumpai anak-anakku sekalian, ada adik-adik kecil atau anak-anak kecil yang dia dipakaikan kalung oleh orang tuanya di lehernya, yang mana di dalamnya ada tulisan-tulisan Al-Quran atau tulisan-tulisan Arab, atau sobekan dari
Al-Quran, kemudian dilipat, dijadikan kalung yang fungsinya atau difungsikan untuk menangkal atau mengusir mara bahaya atau menjauhkan dari ain, mata jahat. Dan ini adalah perbuatan syirik. Jika seseorang meyakini bahwa kalung, benang, atau gelang, kemudian jimat itu sebagai penyerta untuk menolak mara bahaya dan menghilangkannya, maka perbuatan ini adalah syirik asghar atau syirik kecil. Jadi, manakala seseorang memakai kalung, memakai jimat, atau memakai gelang yang difungsikan untuk menolak mara bahaya, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan syirik kecil. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan mara bahaya tersebut. Akan tetapi dia meyakini bahwa gelang atau jimat yang dia pakai itu juga menjadi wasilah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan ini adalah perbuatan syirik asghar, syirik kecil. Adapun jika ia berkeyakinan bahwa dengan memakai gelang, kalung, atau yang lainnya dapat menolak atau mengusir mara bahaya, tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan ini adalah syirik akbar, syirik besar. Karena ia menggantungkan dirinya hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menggantungkan dirinya kepada gelang tersebut, sehingga di dalam dirinya, di dalam hatinya berkeyakinan bahwa kalau dia keluar rumah tidak memakai jimat tersebut, maka dia akan sial. Kalau dia keluar rumah tidak memakai kalung tersebut, maka dia akan sial. Kalau sehari saja dia lupa tidak memakai gelang atau kalung atau jimat, maka dia merasa sial. Maka ini adalah perbuatan syirik akbar, karena dia menggantungkan sepenuhnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi syirik zahir, syirik yang nyata. Yang kedua ini adalah syirik kahfi, syirik khafi, tersembunyi. Syirik khafi atau syirik khafi, khafi tersembunyi. Nah, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik khafi atau syirik tersembunyi yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya, ingin dipuji orang, dan sum'ah, ingin didengar orang, dan lainnya. Seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia. Misalnya dengan memperindah salatnya karena dilihat oleh orang lain, atau bersedekah agar dipuji dan agar mendapatkan gelar dermawan, dan memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran agar mendapat pujian orang lain sehingga mereka menyanjung atau mengaguminya, atau agar dia dianggap sebagai qari, seorang pembaca Al-Quran yang hebat, seorang pembaca Al-Quran yang indah. Dan amalan-amalan yang seperti ini yang diiringi dengan ingin dipuji oleh orang lain, maka ini adalah perbuatan riya. Dan ini adalah syirik khafi tadi, syirik yang tersembunyi. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Faqalu, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Qala, "Ar-riya." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu riya. Dan riya ini adalah perbuatan yang sangat halus. Makanya termasuk dalam perbuatan atau syirik khafi, syirik yang sangat
halus, syirik yang sangat tersembunyi. Manakala ada seseorang yang memperindah salatnya karena dilihat oleh orang lain, maka ini perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik kecil ini atau perbuatan syirik semacam riya ini itu hanya akan menghilangkan amalan yang disertai dengan syirik. Misalkan seseorang sholat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, awalnya niat karena Allah, karena dilihat oleh orang lain akhirnya niatnya berubah, memperindah sholatnya agar dipuji oleh orang yang melihat tadi. Maka sholatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah adalah salah satunya terhindar dari perbuatan syirik. Kalau dia beribadah akan tetapi berbuat syirik, maka ibadah yang dilakukan atau disertai dengan kesyirikan tadi, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu dampak dari syirik kecil adalah yubbitu jamil amal alladzi qalinahu, maknanya pemutus semua amal yang dikerjakan pada waktu itu saja. Itu amalan yang atau ibadah yang disertai dengan syirik, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang disertai dengan syirik tadi, dengan riya tadi, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada salah seorang yang dia menginfakkan hartanya. Menginfakkan hartanya diperlihatkan agar untuk atau ingin dipuji agar mendapatkan gelar dermawan. Oh, orang ini dermawan, suka memberi. Agar mendapatkan gelar seperti itu, maka harta yang dikeluarkan, sedekah yang dikeluarkan, infak yang dikeluarkan, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengandung syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu riya tadi. Mungkin ini saja pada pertemuan kedua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.